Ini yang harus kita jaga. Jadi buat teman-teman yang melakukan bisnis, jangan malu-malu untuk bersilaturahim, rajin aja silaturahim. Terus rajin-rajin aja membawa produk kita gitu. Jadi cuek aja gitu. Saya pernah di Amak ini tiap kali Mas Ali tuh pakainya bajunya Rajaan, emang nggak ada baju yang lainnya, biarin aja, itu bisnis saya kan gitu. Soalnya bajunya cuma satu. Gitu. Nah itu makanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ali Nur Hasan. Saya owner Razan Akikah sekaligus Razan Farm. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan pemesanan akikah bisa ke kantor kami di Komplek Jirang Baru Permai, Jalan Cendana 1 nomor 6. Tapi kalau Bapak Ibu ingin langsung survei kambingnya untuk melakukan pemotongan langsung atau ingin lihat-lihat dulu, bisa langsung ke kandang kami, dan di RPH kami ada di depan Lapas Cilegon di Krotek. Jadi Bapak Ibu untuk melakukan pemesanan, Bapak Ibu bisa langsung via WhatsApp atau website kami di www.razanakikah.org atau di nomor telepon 0878 5310 7708 atau di 0813 17 77 4559. Bapak Ibu bisa langsung WhatsApp, insya Allah kami akan layani 24 jam. Untuk pemesanan kami ada paket akikah seharga 2 juta, 1 ekor kambing plus 50 nasi box. Kami melayanin insya Allah gratis untuk wilayah Cilegon dan sekitarnya, potong gratis, dan insya Allah pembayarannya bisa di tempat. Terima kasih Bapak Ibu, monggo bisa juga hubungi kantor layanan PIU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UMKM bangkit, yes we can. Bapak, Ibu, Kakang, Teteh, dulur sedanten yang ada di sekitaran Cilegon, yuk kita pantengin podcast kami di PIU Banten. Bersama kami masih dengan saya Murni dan saya Enu. Dan kita jangan lupa tetap pantengin Laura TV channel. Jangan lupa juga untuk like and subscribe-nya. Nah, pagi ini kita kedatangan tamu seorang pengusaha muda. Keren kan? Pengusaha muda. Masih muda. Nah, karena kalau dibanding saya, gitu kan. Nah, beliau adalah seorang pengusaha di bidang usahanya masih kuliner, tapi bagian kambing, akikah gitu ya. Dan pasti pemirsa juga nggak akan, sahabat juga pasti tahu deh siapa beliau. Ayo kita panggil Mbak Nung, silahkan kenalkan dulu Mbak Nung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nung, Teh Murni. Ya, siap. Ke pemirsa. Oke, perkenalkan nama saya Ali. Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa. Hari ini saya ditelepon oleh Teh Nung untuk bisa ngobrol-ngobrol sharing bisnis bersama Laura TV. Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi masyarakat Kota Cilegon. Bagaimana kita di usia muda, kita tidak berpikir untuk menjadi seorang karyawan, tapi berpikir untuk jadi seorang pengusaha. Sehingga kita mampu memberikan memperkerjakan orang lain untuk lebih baik. Amin, luar biasa. Nah, itu sekalian slogan ya, apa gitu ya? Enggak, jadi yang muda yang berkarya. Oh, yang muda berkarya. Tua duduk aja kan. Terus aku suruh duduk aja gitu. Jadi masih muda. Tapi nggak apa-apa, mungkin kalau duduk aja itu pasti ada yang ada income tinggal. Asik. Lah, gitu. Iya. Masih muda aja sudah sukses, apalagi udah tua. Masih berapa sih usia kita nih? Mas, nanti ya tanya usianya nanti aja di layar ya. Di balik layar kita tanya balik usia ya. Oke, siap. Gitu. Kita lanjut Mas Ali. Mas Ali ini dari tahun berapa sih punya usaha ini? Saya mengawalin usaha itu karena istilahnya nekat aja sebenarnya. Sebenarnya tidak punya background sebagai seorang catering, tidak punya background sebagai seorang peternak, tidak punya background seorang potong kambing. Ya betul. Tadinya itu hanya sebagai seorang pekerja sosial di lembaga sosial. Nah, karena melihat peluang dan kebetulan juga harus perlu tambahan ekonomi karena anak sudah 3, akhirnya kita mencoba berikhtiar. Anak 3, istri 1? Ya alhamdulillah baru 1. Alhamdulillah. Pertanyaan jangan didalemin nanti. Dia dibalik ya. Oh gitu. Jadi mengawalin usaha itu di awal di 2018 itu istilahnya coba-coba tondompleng, menjadi semacam reseller lah gitu, reseller orang lain. Ya kita mau coba mulai waktu itu di 2018. Saya buka akikah, layanan akikah, tapi masih boxnya masih putih.
Looknya masih putih. Masih sederhana ya Nah, Mas betul. ya. Dan kebetulan waktu itu juga dapat tantangan. Setelah saya buka akikah itu, saya dipindahkan tugas di Bandung. Jadi dipindahkan tugas di Bandung dan akhirnya saya coba untuk menjalankannya via online dan kebetulan kalau online-nya istri di rumah yang jalani dan itu juga belum fokus. Nah, setelah dalam perjalanannya waktu itu saya sempat bergabung di sebuah komunitas sosial dan kebetulan komunitas bisnis juga dan waktu itu saya berkomitmen kalau penjualan saya bagus, saya akan coba fokus gitu. Nah, akhirnya di tahun 2020 saya memutuskan untuk buka usaha kandang kambing Namanya Razan Farm. Kandang Kambing Rajan Farm. Lokasinya itu ada di depan Lapas Cilegon. Kalau di sebelah kiri itu Jalan itu ya? Cikerai. Cikerai. Nah, jadi Iya, sebelah Jalan kiri Cikerai. ngandangin orang, sebelah kanan ngandangin kambing. Oh, gitu. jadi sahabat silakan memilih mau kandang yang mana. Gitu. Mau kandang Yang orang, mau kandang. Nah, Nah, jadi di situ memutuskan untuk karena waktu itu kondisinya COVID di tahun 2020, terus saya memutuskan untuk resign di 2021. Resign dari tempat yang lama ya Dari tempat bekerja. Jadi 2021 saya resign, di Januari saya fokus untuk ngurusin kandang kambing sekaligus ngurusin akikah ini. Ya, alhamdulillah untuk respon masyarakat cukup baik dan kebetulan dengan saya menjebol kandang, alhamdulillah saya bisa mempekerjakan beberapa orang. Tentunya saya juga bisa membantu para catering yang ingin joinan untuk masakan kambing gitu. Jadi sehingga banyak peluang yang didapat setelah kita buka kandang sendiri seperti itu. Iya. Berapa tenaga kerjanya Mas Ali? Kalau kita kan konsepnya berkolaborasi ya. Jadi kenapa Razan itu tidak menangani semua, berkolaborasi antara dapur, terus bagian mensuplai, bagian kandang, sehingga kalau yang fokus di kandang kita itu totalnya 3 orang, kadang-kadang freelance 2 orang ya, rata-rata di 5 orang lah seperti itu. Tapi nanti sebentar lagi di kurban biasanya sampai 10 orang. Oh, butuh. Nah, butuh tenaga berarti ya. Betul. Nah, buat ngurusin kambing enggak? Ya, betul, buat ngurusin kambing. Jadi kalau kambing aja diurus, masa orang nggak diurus. Iya. Nah, gitu. Jadi ya Bandung ya. Dan kita juga memberikan kesempatan kepada siapapun untuk membuka peluang usaha di akikah ini. Jadi kalau emang siapa tuh Teh Murni, Teh Nung emang jadi marketing di Razan juga boleh. Jadi asik. Marketingnya nggak susah, cukup ngomong mau akikah. Ada hitung-hitungannya Ya, kan, Mas, ada presentasi kan, ya, Mas. Nanti ada hitungannya. Jadi satu contoh, Teh Murni Mas Ali ada yang mau akikah, namanya Teh Nung. Jadi otomatis nanti Teh Nung nomornya dikasih, saya follow up closing. Saya dapat presentasi. Dapat kambing satu, lumayan, alhamdulillah. Satu sih, Mbak. Lah kan beli kambingnya 100, dapat kambing satu kan gitu. Ya harus diisinkronkan gitu. Nah, ini kenapa sebenarnya kalau di saat kita punya kemauan, usaha itu tidak susah. Betul. Karena saya juga menjalani waktu dulu masih kerja ya sebagai reseller apapun sebenarnya. Nah, karena ini harus difokuskan ya akhirnya saya resign. Tadinya saya sampingan aja, akikah ini sampingan gitu. Ternyata sekarang bukan tapi utama ya, bukan sampingan lagi ya. Jadi sampingannya itu ngobrol ngalor ngidul aja, ya, utamanya ke sini. Seperti itu. Berarti keren-keren Mas Ali. Ya, silakan Mbak Nung, ada lagi Mbak Nung. Kang Ali, kenapa sih disebut Razan Akikah? Nah, saya tuh taunya Razan tuh anaknya. Razan itu anaknya apa pacarnya? Anaknya. Pacarnya lain bukan namanya Razan, cowok. Jadi ini buat motivasi teman-teman dan para pendengar Laura TV. Jadi gini, dulu waktu saya masih bekerja saya diajarkan namanya MHMMD, merancang hidup, merancang masa depan. Merancang hidup, merancang masa depan. Nah, itu ada merancang rumusnya. hidup, merangsang masa depan. Sahabat, merancang. Sahabat, itu bisa jadi buat ini kita juga ya. Nah, jadi sekilas cerita sedikit. Jadi waktu saya masih kerja itu sama leader itu diajarkan. Dalam sekian tahun ini mau jadi apa? Setelah nikah mau jadi apa? Setelah punya anak, anaknya mau diapain? Nah, mau sekolahnya di mana? Dari mulai pendidikan, kesehatan, ekonomi, sampai dengan ibadah itu disuruh membuat tulisan. Nah, salah satu yang saya tuliskan adalah di saat saya punya anak, saya akan namakan anak saya itu dengan nama bisnis. Nah, waktu itu namanya Razan. Sebenarnya waktu awal itu saya punya Razan Sale. Hanya sekedar jualan pulsa. Waktu itu ada pulsa itu kan gampang sebagai agen-agen pulsa itu Razan Sale. Terus anak kedua saya namanya Sopimat. Kebetulan Sopimat itu saya buka toko kecil-kecilan di rumah.
walaupun tokonya hanya sebagai Bukan Shopee Pay. bukan Shopee Mart. Nah, yang ketiga itu Sapa. Sapa itu saya bikin Sapa Herbal. Jadi kebetulan saya juga jualan madu, mau madu kuat, mau madu ada, nggak ada. Oh, jadi anak-anaknya buat bisnis semua. Nah, betul. Kenapa? Ini supaya Luar lebih biasa. gampang. Jadi memotivasi. Nah, Ya. gitu sih. Jadi mudah-mudahan sih dengan nama anak ini sehingga memberikan kekuatan kita untuk semangat kita agar anak kelak juga jadi pengusaha. Dan mimpi kita itu kan anak itu tidak kita arahkan untuk menjadi karyawan, tapi bagaimana dia menjadi pengusaha. Punya Nah, dari usaha. sekarang sudah kita coba diikuti. Iya, konon katanya kalau pokoknya kita usaha namanya dari anak itu Rezeki. iya memperlancar rezeki. Amin, amin, Semoga gitu. ya Kang Ali. Dan Jadi saya nanti pun begitu. nanti namanya Nung siapa nih? Kalau saya namanya Semok. PT Resya. Iya, Nung, PT masa Resya. Nung Semok? Kirain namanya mau gitu katanya. Amin, amin. Iya. Nah, Mas Ali. Nah, Mas Ali kan alamatnya di Cikere tadi ya, di sana ya? Alamatnya di Krotek, jadi bukan Cikere. Krotek. Kalau Cikere itu jauh. Kalau Oh, Krotek Krotek. itu perempatan apa itu perusahaan SKM ya, yang perempatan Lingkar ini. Nah, dari situ nggak jauh, deket Lapas tadi. Kalau deket Lapas tuh jalan kaki dari Lingkar kurang lebih 5 menit lah. Nah, kalau Cikere itu masih jauh ke ujung sana, balik ke sini 3 kali sudah nyampe kandang saya itu. Kalau Cikere itu. Iya. Nah, Mas Ali di usahanya ini, Mas Ali untuk pemasarannya udah lewat apa aja, Mas? Jadi pemasaran sampai hari ini kita menggunakan Facebook. Facebook Nah, online Facebook ya. aja. Yang kedua relasi sebenarnya. Jadi kita coba membangun, pada dasarnya bisnis itu sama aja, produk itu sama aja. Yang membedakan adalah kekuatan kita untuk berani bersilaturahim atau enggak. Nah, kadang kalau dengan silaturahim itu mosok sih saya kenal Teh Nung, kenal Teh Murni, mau beli kue masuk ke yang lain kan beratnya kan tetap aja kan yang kenal dulu seperti. Nah, ini yang harus kita jaga. Jadi buat teman-teman yang melakukan bisnis jangan malu-malu untuk bersilaturahim, rajin aja silaturahim. Terus rajin-rajin aja membawa produk kita gitu. Jadi cuek aja gitu. Saya pernah di Amat ini tiap kali Mas Ali itu pakainya bajunya Rajan, emang nggak ada baju yang lainnya, biarin aja itu bisnis saya kan gitu. Soalnya bajunya cuma satu. Gitu. Nah itu makanya gitu. Maksudnya satu warna. Jadi banyak ya sebenarnya ya. Emang nggak ada, emang nggak ada. Coba ini kalau ke ketua Kadin di persen. Kalau ketua Kadin ya. Gitu. Jadi kenapa kita butuh silaturahim? Karena waktu saya mengawalin usaha ini kan jujur aja di Cilegon ini pemain akikah tuh hampir 30-an. Banyak ya, lumayan ya, Dan Mas pemainnya ya. rata-rata di 10 tahun ke atas itu Udah pada lebih dari 15 tahun. Iya. 15 pengusaha termasuk di atas sana kan gitu. Yang di Cilegon juga banyak. Nah, tapi bagaimana Rajan hadir baru ini ingin memberikan yang berbeda dengan yang lain. Pertama, di saat Bapak Ibu berakikah di Rajan Akikah, kami berikan pelayanan potong gratis. Itu Jadi, maksudnya apa tuh potong gratis? Nah, jadi Bapak Ibu bisa motong, kita ajarin secara gratis di kandang kita. Jadi kalau satu contoh nih, suami Teh Nung, anaknya lahir lagi anaknya gitu. Mau akikah, suaminya suruh datang ke kandang. Yuk kita ajarin. Oh, jadi sambil dia lihat juga Nah, betul, gitu lihat ya. juga suruh motong kita ajarin. Tujuannya apa? Agar mereka punya kenang-kenangan di saat akikah di Rajan Akikah. Yang kedua, mengedukasi dia agar dia bisa belajar motong. Di saat dia kurban kan disunahkan motong sendiri itu lebih baik. Nah, itu yang kedua, bagaimana kita memberikan pelayanan servis bayar di tempat. Jadi kalau orang mau pakai Shopee, GoPay, apa itu? Transfer. Itu kan transfer atau bayar di tempat itu kalau biasanya pakai apa ya? Kris. Lazada ya, Lazada dan lain-lain. Oh, Kita dengan kalau Rajan Akikah juga sama. Tinggal telepon, kirim data, potongin kalau nggak mau datang sampai rumah, depan pintu rumah baru bayar. Gitu. Ini yang memberikan kita kemudahan, tidak perlu pakai DP dulu. Nah, itu tujuannya apa? Karena kita ingin memudahkan customer untuk mendapatkan layanan di Rajan Akikah. Terus Kang Ali, modal utama Kang Ali berwirausaha itu berapa? Modal utamanya? Modal pertama. Modal pertama usaha ini. Iya. Jadi jujur aja, saya modal akikah itu tidak bermodal. Keren. Terus beli kambingnya dari mana? Nah, kan Dari teman pasti kan ya, tadi saya tadi bilang itu tadi, bermitra. Bagus tahun banget. 2018 saya bermitra. Saya tadinya ada join, ada berapa orang namanya itu akikah apa gitu ya, nggak tak sebutkan nggak enak. Akhirnya dalam perjalanan 3 bulan nggak cocok nih, kata beliau, Pak pisah aja lah. Oke lah, saya keluar. Akhirnya saya bikin nama anak. Nah, saya sampaikan kepada pedagang kambing, Pak, kalau kambing ini harganya berapa? Kambing yang ini harganya berapa? Ini berapa? Nanti saya jual harga segini ya. Nanti setiap yang laku dari saya akan dapatkan sekian. Oke, deal. Saya datang ke dapur. Pak, kalau masak kambing itu harganya berapa? Harga nasi box dengan menu kayak gini berapa?
Jadi saya order dulu, orang dapatkan order baru saya bayar. Jadi berbisnis akikah itu nggak pakai modal. Yang pakai modal itu kalau kita buka kandang. Nah, itu baru pakai modal. Jadi saya menjalani bisnis akikah 2 tahun Pasarnya itu. dulu aja berarti ya, Mas Cari ya. pasar, nggak, Pasarnya alhamdulillah dulu. kalau dibilang saya bisnis dari nol. Karena saya kerjanya di lembaga sosial, boro-boro mau buat modal kan gitu, buat makan sehari-hari. Tapi alhamdulillah dengan relasi tadi kita menjadi mitra, alhamdulillah bisa jalan. Nah, saya juga mengajak ke bapak-bapak, ibu-ibu atau para pemuda, monggo yang mau belajar akikah, mau belajar beternak, silahkan datang ke kandang Razan. Insya Allah apapun jerih payah kita yang kita lakukan di saat menghasilkan, insya Allah adalah buat ya sekedar buat beli-beli bensin lah ya Tenung ya. Alhamdulillah. Kalau dalam proyek itu hanya ngomong aja dapat fee-nya kan gitu ya. Masa ini closing aja nggak dapat ya Tenung ya. Yang pemain proyek sebab makanya Saya tahu, makanya dia besar. Iya, makanya saya singgung itu kalau dapat proyek biar dapat Tenung. Oh gitu. Ya, minimal saya kecipratan. Gitu. Gitu. Jadi pemirsa, jadi kalau pokoknya pemirsa ingin memesan itu dapat ini ya Mbak Mas 10% dari keuntungan disalurkan ke anak yatim dan kaum duafa ya Mas. Iya benar. Jadi gini, itu bermula saya belajar dari Pekanbaru. Dulunya karena kan kalau itu sebenarnya kewajiban ya. Tapi kita ingin mengajak para customer itu di saat dia belanja sesuatu tuh ada nilai value tersendiri gitu. Lebih sedikit gitu betul. ya. Jadi kalau selama ini beli kacang makan gitu. Tapi ada nggak dari kacang itu yang sebagiannya digunakan untuk hal sosial. Nah, saya belajar waktu itu ke Pekanbaru. Di Pekanbaru orangnya lebih gila lagi itu. Bukan 10%, 20%. Tokonya biasa tapi luar biasa itu pengunjungnya. Nah, ilmu inilah yang diterapkan oleh konsep Planet Rezeki. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, dengan Allah, dan disitulah jalan rezeki yang kita dapatkan. Itu Amin. sih. Jadi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu pesan di Razan Akikah, insya Allah ada nilai yang sebagian kita sedekahkan untuk anak yatim dan janda. Sudah masuk di situ ya. Keren. Nah, Mas Ali, usahanya Mas Ali ini sudah berbentuk badan hukum kah? Jadi kalau saya punya CV, yang memang di dalam CV-nya NIB-nya ada yang di situ ada jual beli dan catering. Oh gitu. Tapi CV-nya sebenarnya lebih konsen ke kontraktor karena saya diajakin nama Mbak Nung Supplier. ke gitu. Jadi siapa tahu bisa dapat kontraktor. Tapi sudah alhamdulillah. Jadi beliau ini organisasinya banyak. Iya, Malang melintang. Iya betul. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya dikenal. Iya. Gitu. Dan silaturahmi. Betul. Dan saya punya anak 3 juga sekolahnya beda-beda. Yang satu di Rodatul Jannah, yang satu di Tamadun, yang satu di SCKS. Tujuannya buat apa? Karena saya jualan. Iya. Jadi kalau ditanya bapaknya apa? Razan Akikah. Jadi kalau mau pesan alhamdulillah gitu. Jadi ini buat pemirsa kalau punya anak banyak jangan sekolah di satu sekolah. Iya. Kalau kita bisa makan punya anak 5 sekolah. Jadi dalam rangka pengembangan usaha. Jadi supaya dikenal. Nih kasih satu contoh ini snack murni ya anaknya 5 ya jangan sekolahnya di SD Kubang Serta terus jangan pindah mana nggak apa-apa kita berjuang capek tapi kita dapat brandnya jalan secara otomatis. Nah ini yang harus kita terus galakkan gitu. Jadi nanti juga pas SMP kita juga akan pindah ini yang satu SMP JRJ, yang satu SMP-nya di mana nih, yang satunya kemana lagi supaya apa banyak dikenal gitu. Yang minimal marketing yang paling gampang adalah marketing silaturahim dari pendidikan dan yang lain-lain. Betul, nah, setuju. Gitu. Ada lagi Mbak? Kang Ali kan berwirausaha nih. Ada suka dan dukanya dalam berwirausaha. Apa tuh sukanya? Sukanya dulu kalau dukanya. Wah, alhamdulillah kalau namanya bisnis akikah itu dulu waktu masih jalaninya belum punya kandang, kita itu kayak orang pokoknya itu untung aja intinya. Jadi kalau ada orang closing atau orang beli berarti udah dapat untung. Alhamdulillah gitu ya udah. Tapi kalau sekarang sudah punya karyawan, sudah buka kandang ini pikirannya sudah beda gitu. Karena kan kita ngelola, tambah kos lagi ya, ngurusin, ngemukin, belum ada mortalitasnya. Mortalitas itu kematian dari ngurusin, hewan. Gemukin, ya itu benar. Betul, itu effortnya lebih banyak, tapi kesabarannya lebih tinggi, dan di situ belajarnya juga lebih banyak. Nah ini yang saya dapatkan di saat saya buka ternak itu, banyak sekali ilmu yang didapatkan dari pembelajaran di lingkungan. Karena saya merawat makhluk hidup. Kalau Teh Nung kan merawat nama brand CV-nya aja atau PT-nya aja. Jadi kalaupun nggak dipakai juga wujudnya nggak berubah, tetap aja di bawah itu. Nah kalau ini kambing ini taruh di bawah, nanti sore udah pindah ke sebelah. Nah itu kayak gitu, atau sakit. Nah ini yang saya rasain, mohon maaf,
merawat manusia dengan merawat hewan itu lebih sulit merawat hewan. Gitu. Tapi kalau kita sudah enjoy, udah kita nikmatin, ya insya Allah jadi berkah seperti itu. Gitu sih. Jadi Mas Ali udah punya peternakan sendiri? Ya alhamdulillah di situ ada breeding, ada fattening dan trading. Breeding itu melahirkan di sana, menternakkan, mengembangbiakan, fattening pengemukan, trading itu jual beli. Itu sudah kita lakukan dan alhamdulillah setiap bulan itu di rata-rata kita potong sendiri itu kurang lebih di sekitar 140-150 Wow. per bulan. Ekor ya? Ya betul, ya ekor, masa nggak pakai ekor. Kan di Rajan itu motong kalau ada pesanan, kalau nggak ada pesanan nggak motong, kan gitu. Iya, jadi sekarang di kandang ada berapa? Kalau Mas? di kandang standby kita itu stok opnam setiap minggu itu kan kita lakukan stok opnam setiap minggu itu rata-rata di 200 sampai 250. Wah, Setiap keren Iya. Mas. Terus Kang Ali, ini kan ada rabeg nih. Rabegnya itu bikin sendiri apa masakan orang lain? Tadi itu. Kan saya bilang hidup itu harus Sudah kolaborasi. waktu dapur di mana? Nah, jadi gini, bermitra. ini buat teman-teman yang buka usaha. Kalau kita belum punya sistem manajemen yang baik, SDM yang baik, jangan mengoyo melakukan sendiri, bubar. Satu contoh nih, saya mau ngelakuin satu contoh. Kandang saya urus sendiri, masak saya urus sendiri, catering saya urus sendiri, antar saya urus sendiri, selesailah. Paling mampu-mampunya sebulan 30 ekor. Itu sudah cater. Saya pernah setiap satu minggu itu rata-rata potongan di 15 ekor, 19 ekor. Kadang kan seminggu itu 40 ekor, 50 ekor gitu. Nah, kalau itu saya urusin dapur saya yang urusin sendiri, apa nggak otak yang ini? Iya, Nah, makanya sebelum kita manajemen kita belum bagus, sistem SDM kita belum bagus, jangan pernah berani-berani kita melakukan menghandle semua. Kita kasih dengan kita kerja sama dengan mitra ya. Betul. Yang mohon maaf di sini ada brand besar yang nasional aja dia nggak punya kandang, dia nggak punya dapur. Nah, kita belajar dari mereka, ternyata itu lebih asik. Nah, di saat kita sudah siap, emang betul. Di saat kita masak sendiri, untungnya banyak nih, di sebelah kebetulan ada tukang catering, untungnya 200% kalau masak sendiri itu. Bumbunya 100%. Saya itu masak sendiri. Nah iya, itu untungnya 200%. Tapi tanya berapa jumlah keberanian dia untuk closing, berapa sih produksi dia, beda dengan kita joinkan. Dan yang kedua, doanya lebih banyak. Kalau kita join dengan Teh Murni, Teh Nung, doanya kan bertiga. Kalau saya sendiri kan doanya sendiri gitu. Nah, itu yang membedakan. Makanya kenapa kolaborasi itu penting, tujuannya untuk menaikkan brand kita, untuk menambah omset penjualan. Kayaknya Mas Ali ini luar biasa. Waduh. Jadi saya juga nggak perlu banyak nanya. Jadi apa yang mau saya sampaikan dia langsung keluarkan. Apa yang dia ngebandung menyampaikan ternyata sudah disampaikan juga. Ini nggak apa-apa, keren. Berarti nyampe, oh memang gitulah kupas tuntas untuk pengusaha ya seperti ini gitu kan. Iya. Terus Kang Ali, cara mempromosikan Rajan Akikah itu bagaimana? Lewat WA aja, apa lewat IG atau FB? Ini kebetulan ada pemain catering juga, kita ceritakan. Jadi gini. Facebook. Pertama lewat Facebook. Yang kedua data. Data itu penting. Jadi kalau kita pembisnis, rajin-rajinlah masuk grup. Masuk grup itu tujuannya buat promosi. Jadi nyimak promosi. Yang kedua, di saat kita sudah punya data customer, tolong dipisahkan. Bikin namanya grup siaran. Jadi grup siaran masing-masing. Jadi satu contoh kalau di Rajan itu, kalau untuk sekarang closing itu ada tandanya BRA Nung, BRA Murni. Kalau kemarin ARA gitu. Jadi nanti pas kita ngelompokin itu, oh BRA ini klubnya ini. Jadi kita bisa broadcast nih, satu contoh kita punya program atau siaran apa, kita broadcast aja tuh. Sekali broadcast itu kan satu grup 256. Dan alhamdulillah hari ini orang Akikah di Rajan itu mengulang. Selain tadi mereferensikan, dia mengulang. Itu karena jalan ke tahun ketiga ya, menuju ke 4 itu kan berarti dia sudah punya tambahan lagi, yang kedua mereferensikan. Jadi ya alhamdulillah kita tidak jor-joran dalam arti kita main iklan kenceng-kencengan, kita main macam-macam itu enggak. Kita lagi belajar masih instan. Yang kedua karena kita juga belum punya cabang di mana-mana. Jadi kapasitas Rajan baru Cilegon, Serang, Anyer, Pandeglang pun jarang gitu. Kita lain Merak, Bojonegara baru sekitar itu. Gitu. Kita belum sampai buka. Mas Ali, di usahanya Mas Ali ini, Mas Ali bermitra dengan bank atau CSR itu atau dengan instansi lain, itu seperti itu juga kan ya. Nah kalau dengan bank sendiri, Mas Ali ada mitra juga untuk dalam membantu permodalan di usahanya ini nggak? Jadi awal ikut bank itu di saat saya membuka brand Rajan ini. Jadi kan waktu itu kalau bikin brand itu nyetak book itu harus 20 juta kan kalau lebih murah. Jadi akhirnya saya waktu itu minjem ke Bank BSM. Bank BSM. Nah, itu yang pertama.
Yang kedua, di saat saya buka kandang itu kan modalnya benar-benar nggak ada, hanya kandang itu belum dipagar, belum itu. Dan waktu itu saya minjem ke BPRS yang kemarin di wawancara itu. Iya, Pak Samsul. Nah, di saat kurban kita tahun kemarin membuka investor pribadi sih. Nah, tahun ini sih lagi coba ngilik-ngilik dulu, nggak tahu kemana. Karena kan, kalau Mbak Nung modalnya besar, tenang. Untuk permodalan. Investor modal. Gitu. Jadi kita juga pakai bank sih. Oke. Mas Ali, dari awal sampai akhir tadi kita sudah talk show luar biasa ya, masukan di situ sudah motivasinya sudah ada, suka dukanya semua Mas Ali sudah ada, bagaimana sudah disampaikan semua. Ada yang belum bisa sampaikan? Satu lagi Mas Ali. Apa itu? Mas Ali, coba sampaikan kepada pemerintah Kota Cilegon atau dengan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Harapan Mas Ali sebagai pengusaha muda apa kepada pemerintah Kota Cilegon? Sampaikan. Ya, assalamualaikum buat Pak Wali Kota Heldi dan Pak Wakil Pak Sanusi. Saya sebagai owner Razan Akikah Razan Farm, saya berharap program pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat, untuk pemuda ini untuk digalakkan. Dan yang paling penting adalah pendampingan kepada UMKM. Karena penting kita mengucurkan dana sebesar apapun tanpa pendampingan nggak akan jadi. Nah, saya berharap dengan kondisi masyarakat Cilegon yang luar biasa, kita ingin mencoba bareng-bareng bersama, yuk kita ciptakan pemuda-pemuda yang mandiri, sukses, dan berkreasi untuk di bidang ekonomi, di usaha, tidak perlu memikirkan di saat lulus itu harus menjadi karyawan, tapi peluang usaha di Cilegon cukup banyak, apalagi peluang usaha kuliner, karena tradisi masyarakat Cilegon yang datang menjadi karyawan di Cilegon itu jarang sekali masak. Jajan. Nah, jajan. Jadi insya Allah usaha apapun di Cilegon, yang penting kita berani, kita niatkan, kita fokus, insya Allah sukses. Sekali lagi terima kasih pemerintah Kota Cilegon yang sudah memfasilitasin kita bersama untuk maju di dunia usaha di pemuda kreatif ya. Keren. Mas, tadi udah nyebutin belum? Kalau mungkin ada sahabat yang mau atau teman-teman yang mau order nomornya silakan. Oke, siap. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk para pengantin muda yang produktif gitu. Kan ada anak 3, gimana anak 4 langsung udah mau. Kalau ingin melakukan pemesanan akikah, silakan hubungi Razan Akikah, bisa langsung ke kantor kami di Komplek Jerang Baru Permai, Jalan Cendana 1 nomor 6. Atau bisa ke kandang kami untuk langsung survei kambingnya, untuk survei kondisi hewannya, tempat pemotongannya, bisa langsung ke depan Lapas Cilegon di Krotek. Atau hubungi di 0878 5310 7708. Bisa juga menghubungin Laura TV, di teman-teman di Teh Murni, Teh Nung, dan Teh Laura. Insya Allah akikah Bapak Ibu akan kami jalankan dengan penuh amanah. Amin. Pesan saya dan ke Bandung ya, biar nanti kita dapat presentasinya dari Mas Ali. Siap, oke. Oke Bandung, sekian untuk talk kita dengan Mas Ali, pengusaha yang luar biasa, dan tadi sudah banyak banget itu masukan buat kita semua ya. Ada beberapa yang harus kita garis bawahi bahwa itu penting buat kita usaha ke depannya ya Mas ya. Siap. Iya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Saya Murni dan saya Nung dan saya Ali. Yes. Selamat menjalankan puasa dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. UMKM bangkit, UMKM naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.